Perkenalkan, nama saya Dida Abigail Sabaru dengan 3 angka NIM terakhir yaitu 026. Pertama, ada inisialisasi variabel bernama harga jual roti yang menggunakan struktur data std map untuk menyimpan daftar harga jual roti. Selanjutnya, ada inisialisasi variabel bernama durasi kadaluarsa yang menggunakan struktur data std map untuk menyimpan durasi hari kadaluarsa. Selanjutnya, ada struktur data bernama stok roti yang berfungsi sebagai cetak biru untuk membuat objek tunggal yang mewakili satu batch atau kelompok stok roti di gudang. Selanjutnya ada pendefinisian aturan prioritas dan kemudian menggunakan aturan tersebut untuk mendeklarasikan tipe data inventaris utama. Selanjutnya ada pendefinisian sebuah struk bernama kinerja jenis yang menyimpan data akuntansi terperinci untuk satu jenis roti selama suatu periode distribusi di satu toko. Ada pendefinisian struk bernama data toko yang menyimpan semua data operasional dan kinerja yang terkait dengan satu toko distribusi. Selanjutnya ada fungsi utilitas bernama bersihkan input yang tujuannya untuk membersihkan buffer input standar dari karakter atau data sisa yang tidak terproses. Lalu ada fungsi utilitas yang dirancang untuk memastikan pengguna memasukkan input bilangan bulat positif yang valid. Tujuannya untuk memperkuat validasi input. Lalu ada fungsi utilitas sederhana yang bertugas untuk mendapatkan input string dari pengguna yang tujuannya untuk membaca satu kata. Kemudian ada fungsi utilitas yang bertugas menghitung tanggal kadaluarsa otomatis berdasarkan tanggal produksi dan durasi hari yang ditentukan. Kemudian ada fungsi C++ tambah toko baru yang memiliki tujuan tunggal untuk memungkinkan pengguna mendaftarkan toko distribusi baru ke dalam sistem secara dinamis. Lalu ada fungsi yang bertugas untuk menampilkan semua nama toko yang saat ini terdaftar dalam sistem. Selanjutnya ada fungsi C++ catat produksi yang merupakan inti dari manajemen stok sisi input yang tujuannya untuk memproses input unit roti yang baru diproduksi secara otomatis, menentukan harga dan tanggal kadaluarsa. Kemudian memasukkan batch stok tersebut ke dalam inventaris gudang. Lalu ada fungsi C++ alokasi tunggal yang merupakan inti dari logika FIFO yang berdasarkan kadaluarsa dalam sistem yang tujuannya untuk mengambil stok yang diminta dari inventaris gudang tapi hanya memfilter dan memproses batch yang sesuai dengan jenis yang diminta sehingga menjamin bahwa untuk satu jenis roti tertentu stok dengan tanggal kadaluarsa terdekat selalu dialokasikan terlebih dahulu. Lanjut ada fungsi C++ distribusi multijenis yang merupakan fungsi kontrol utama yang mengelola proses alokasi stok dari gudang ke toko untuk berbagai jenis roti dalam satu transaksi yang tujuannya untuk memastikan alokasi yang efisien dan akuntansi yang akurat untuk periode distribusi baru. Selanjutnya ada fungsi C++ catat penjualan yang merupakan kunci untuk akuntansi penjualan yang akurat per jenis roti dan merupakan mekanisme umpan balik utama yang memberikan data refund historis untuk fungsi prediksi alokasi. Nah, fungsi ini mengoptimasikan perhitungan unit yang refund atau kadaluarsa. Lanjut ada fungsi C++ perkiraan alokasi yang merupakan komponen utama dari sistem efisiensi stok yang bertugas memberikan saran alokasi stok yang optimal. Selanjutnya ada fungsi hitung penjualan yang merupakan fungsi pelaporan utama dalam aplikasi yang tujuannya untuk menghitung dan menampilkan laporan penjualan akhir yang akurat per jenis roti. Selanjutnya ada fungsi C++ tampilkan inventaris gudang yang memiliki tujuan utama untuk memberikan visualisasi inventaris gudang dalam dua format, ringkasan total per jenis roti dan detail per batch yang diurutkan berdasarkan prioritas first in first out kadaluarsa. Selanjutnya ada fungsi utama int main yang merupakan pusat kendali dari seluruh aplikasi manajemen stok yang tujuannya untuk menginisialisasi semua struktur data yaitu inventaris gudang, daftar toko,
dan menjalankan menu interaktif yang memungkinkan pengguna mengakses fitur manajemen stok, distribusi, dan pelaporan secara berurutan. Sekarang kita akan build and run. Oke, bisa dilihat di sini tampilannya ada harga berdasarkan jenis roti dan durasi kadaluarsa. Kemudian ada pilih-pilih aksi di sini. Catat produksi harian, distribusi stok ke toko, catat laporan, tampilkan inventaris gudang, hitung hasil, tampilkan daftar toko, dan tambah toko baru. Kemudian ada keluar. Sekarang kita pilih aksi 1 untuk catat produksi harian. Sini kita taruh tahun 2025 12/01. Kemudian kuantitas per jenis. Yang pertama ada jenis roti kering. Kita isi dengan 20. Itu langsung keluar kadaluarsanya ya. Lanjut untuk manis 90 dan tawar 65. Kemudian kita lihat inventaris gudang. Setelah itu kita akan distribusi. Namun di sini belum ada toko yang terdaftar, jadi kita harus tambah toko baru terlebih dahulu ya. Kita pilih aksi nomor 7. Pertama kita tambah toko Galaxy sebagai contoh, kemudian toko kita tambah lagi toko Tolis. Setelah itu kita akan menampilkan daftar toko. Kita lihat sudah tersedia ya. Lihat inventaris gudang kembali, lalu kita akan distribusi. Pertama toko Galaxy, kuantitas roti kering yang diminta itu contoh 10, manis 25, dan tawar kita isi dengan 32. Ya, sini ada total 67 dan kita lanjut. Kita lihat lagi inventaris gudang. Kuantitasnya sudah berkurang. Lalu kita akan distribusi lagi. Kita distribusi ke toko Tolis. Kita isi lagi kuantitas yang diminta. Lanjut. Yes. Oke. Sekarang kita lihat inventaris gudang, dan inventaris gudang sudah kosong ya. Setelah itu kita catat laporan. Catat laporan toko pertama Galaxy. Isi unit laku terjual 10, terus yang jenis roti manis kita isi 23, dan jenis roti tawar kita isi dengan 32. Kita catat laporan toko kedua. Oke, sudah tercatat. Sekarang kita akan hitung hasil penjualan dan kerugian. Oke, di sini bisa dilihat di toko pertama itu pendapatan 570.000 dan kerugian 12.000 ya.
Selanjutnya di toko kedua itu pendapatan 803.000 dan kerugian 30.000. Sehingga pendapatan yang kita dapat 1.373.000 dan kerugiannya 42.000. Lanjut, kita akan catat produksi harian kembali. Kemudian kita akan distribusi. Toko pertama kita distribusi, kuantitas kering yang diminta itu kita isi dengan 10, manis 15 dan tawar 45. Nah, di sini keluar ya saran normal yang sistem sarankan itu 71 unit. Total permintaan 70 unit. Kita lanjut saja. Kita lihat inventaris gudang terlebih dahulu, lalu kita distribusi ke toko yang kedua. Kita isi kuantitas yang diminta. Sini juga keluar ya saran normalnya. Baik, sekian untuk live demonya. Terima kasih.